Bante, selamat pagi. Saya Andi dari New York, Bante. Saya mau nanya tentang pelimpahan jasa untuk syarat yang ketiga, Bante. Untuk syarat yang ketiga, makhluk tersebut kan harus mengetahui, Bante. Mm-mm. Bagaimana dengan yang berbeda keyakinan, Bante, dan tidak percaya adanya kelahiran kembali? Terus, apakah para dewa dapat turut memberitahukannya? Dan apakah makhluk tersebut dapat menerimanya, Bante? Terima kasih, Bante. Nah, inilah makanya satu kerugian kalau seseorang yang sewaktu hidup dia tidak belajar dhamma, sehingga tidak punya kebiasaan kalau melihat orang lain berbuat baik, dia tidak punya kebiasaan ikut berbahagia. Ini ruginya. Makanya kan selalu disampaikan, ya milikilah yang namanya mudita. Mudita itu ketika ada orang berbuat baik, kita ikut berbahagia. Jadi mudita cita itu artinya ikut bahagia atas keberhasilan, atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, biasanya kalau orang tidak punya keyakinan kepada Dhamma, ketika ada orang berhasil malah pikirannya negatif. Makanya ketika kita punya keyakinan, ini keberuntungan nih. Keberuntungan bagi kita ya, khususnya bagi kita, kalau seandainya nih, omong-omong kasarnya lah gitu ya, seandainya nih, waktu meninggal kita melekat sama sesuatu sehingga bisa membawa kepada alam kelaparan, ketika ada orang berbuat baik kita ikut senang, nah kita membuat kebajikan. Selesai kita dari sana. Nah, ini satu keberuntungan bagi kita, makanya ya di sini kita harus punya kebiasaan ikut bahagia. Ya kebiasaan ikut bahagia ini, lah kalau dia tidak punya keyakinan Bante, tapi dia waktu hidup, dia itu kalau melihat anak-anaknya berbuat baik, dia itu suka ikut bahagia loh Bante. Nah itu sama aja. Sama saja dia sudah membuat patidana untuk dirinya. Jadi yang penting ya sebisa mungkin leluhur kita banyak, bukan dia satu-satunya ya. Dan yang punya keyakinan ini pasti ada lah. Kan ada beberapa orang meskipun dia beda keyakinan, tapi kalau ada orang berbuat baik, dia senang. Karena ini adalah berbicara kemanusiaan kok. Seperti kita nih, seperti kita. Kita ini lihat ada seorang anak bisa memandikan orang tuanya yang sudah sepuh, sudah tua. Saya yakin ketika orang yang melihat itu pasti akan memberikan pujian. Ya, ini memberikan pujian. Tidak ada yang kemudian ya orang menjadi jengkel melihat anak yang berbakti, itu tidak ada. Makanya di sini ya saya tegaskan bahwasanya ya mungkin di salah satu leluhur kita. Makanya kebajikan itu hendaknya dilakukan. Siapa tahu ya namanya orang hidup ini kan berubah. Yang jadi masalah ketika waktu jadi manusia tidak pernah belajar dana loh ya. Sudah tidak ngerti dhamma, tidak pernah belajar dana. Ketika nanti meninggal, kemudian keluarganya patik dana, dia malah bisa gerutu. Gerutunya apa? Saya dapat dengan susah-susah. Malah sama anak saya dibagi-bagikan. Marah dia malahan. Nah ini kerugiannya kalau sewaktu hidup, satu tidak pernah belajar dhamma, dua tidak pernah berdana. Nah ini jadi tidak pernah rasa bahagia waktu berdana itu kayak apa. Jadi tidak pernah tahu rasanya bahagia. Ini juga akan menjadi rintangan. Makanya dibiasakan ya, kalau ada orang berhasil ikut senang. Nanti kalau pergi ke kondangan, ada orang nikahan, kemudian dia merasa bahagia, bisa pesta begitu, ya kita ikut senang aja. Nggak ikut bayar iurannya kok, ikut senang aja. Jadi jangan kita malah gerutu. Ngapain nikah mewah-mewah? Bukan waktunya untuk gerutu. Anda diundang itu supaya ikut bahagia. Jadi bukan untuk menggerutu, karena ada beberapa umat itu lucu gitu loh ngomong, wah Bante ya bisa-bisan nikahnya itu dia kok yang bayar kok. Lu ngapain kita ikut stres? Dia udah niatkan begitu. Nah, seringkali kan orang ini lucu-lucu gitu loh. Ketika ada orang bahagia, mestinya kita bahagia. Urusan dia nanti tidak bahagia itu urusan dia. Kan kita diajak supaya ikut bahagia. Jadi kesimpulannya ya, memang kalau dia tidak ikut bahagia, ya memang tidak bisa menerima. Makanya di sini bagi kita-kita yang ikut di sini ya dibiasakan ya, dibiasakan supaya ya kita satu berdana, kedua punya kebiasaan kalau lihat orang lain berhasil ya berusaha ikut bahagia ya, begitu ya.